Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Humas. Berjumpa lagi dengan saya Bribka Ismadianto dalam acara Jogo Surabaya Podcast. Jadi Sobat Humas, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial ya. Jadi salah satu perwira di Polrestabes Surabaya yang saat ini bertugas di KBU Satlantas Polrestabes Surabaya, yakni AKP Satriono. Gimana kabarnya, Komandan? Alhamdulillah baik. Baik. Mas, gimana kabar? Alhamdulillah baik, Komandan. Terima kasih Komandan sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk ngobrol bareng di sini, Komandan. Jadi gini, Komandan. Komandan ini asli mana? Alhamdulillah kebetulan asli Surabaya. Asli Surabaya. Iya, cuma numpang lahir aja di Cilacap. Oh. Numpang lahir baru di Surabaya. Berarti besar di Surabaya. Iya, sekolah besar di Surabaya. Dulu Komandan ini mengawali karir kepolisian tahun berapa, Komandan? Dari Bintara angkatan 9596 Ikabamas. 9596 Ikabamas Bintara, kemudian sekolah perwira yang 2013. Kalau saya lihat kemarin itu Dan Satriono ini menerima penghargaan dari Kapolda Jawa Timur ya, Komandan? Iya, betul. Itu penghargaan tentang apa, Komandan? Kemarin kebetulan saya jadi kepala pelatih untuk tim Polda Jatim, tim Taekwondo Polda Jatim, mengikuti Kejurnas Kapolri Cup yang kelima di Cilangkap kalau nggak salah, di Mabes TNI sana. Dan kebetulan alhamdulillah kita dapat 14 emas, 8 perak, 2 perunggu. Itu atletnya polisi semua kebetulan. Ya, kebetulan polisi semua. Ya adik-adiknya mahasiswa semua lah ya. Ada yang dari Repro, ada yang memang sudah sebelumnya memang sudah latihan dulu taekwondo. Itu memang di sana kita main kurang lebih 5 hari lah, ada pertandingan selama sepanjang itu. 14 emas, kemudian 8 perak, 8 perak, 20. Itu dari kelas apa aja itu? Dari ada kelas yang fighting, yang kyorugi maupun yang pumse atau jurus. Itu dari anggota mana saja, Komandan? Itu gabungan sih dari seluruh anggota Polda Jatim, termasuk dari Polrestabes juga ada 2 orang, Vio sama Indra. Nah, Vio sama Indra. Kayak yang lain ada yang dari Polda, ada dari beberapa Polres yang di jajaran Polda Jatim ada. Oh gitu. Jadi Komandan ini bagi waktunya antara dinas dengan melatih itu gimana, Dan? Nah, kalau membagi waktunya memang rada mumet ya. ya alhamdulillah ini kebetulan Pak Kasat Lantas dan pimpinan Pak Kapolres juga mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang sekiranya positif, dan kami diizinkan untuk melaksanakan pelatihan ya, atau melatih kembali. Kadang kan kita juga nggak semua pimpinan itu akan mau tahu dengan kondisi, ibaratnya kan ya ini sama-sama untuk dinas gitu, sama-sama untuk dinas, tapi kadang-kadang ya kamu dinas dulu gitu. Nah ini saya juga gimana caranya juga nggak akan saya tinggalkan, dalam artian tetap saya handle. Pagi kami kami ngelatih dulu, subuh itu ngelatih, setelah itu kembali untuk tetap dinas, cek pos pagi apa segala macam, mempersiapkan segala macam. Kemudian siang atau sorenya kita ngelatih lagi. Malam kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan dalam kantor. Tadi nggak ninggalkan lah. Intinya ya di sela-sela itu tetap kami atur. Kemarin untuk TC ya. Tapi kalau untuk misalkan latihan-latihan yang kemarin kan sempat kita persiapan kurang lebih 3 bulan tuh. Sebulan pertama kita latihan seminggu 3 kali. Itu masih oke. Kemudian sempat break karena persiapan Pilpres kemarin kan. Nah, Pilpres itu anggota dikembalikan lagi ke Polres masing-masing. Setelah Pilpres panggil lagi 1 bulan persiapan kita, itu full. Kebetulan latihan juga di Semanor, kita bisa intensif untuk anggota di sana, latihan dari pagi latihan, sore latihan, jadi sehari latihan 2 kali. Itu anggota berarti sebelum masuk polisi sudah punya basic taekwondo juga, Komandan? Apa baru jadi polisi kemudian dia minat dan berlatih atau gimana, Pak? Mayoritas hampir 90% mereka sebelum jadi polisi udah taekwondo. Sama kayak saya dulu lah. Sebelum masuk polisi udah jadi atlet dulu. Udah dapat emas pon dulu ya kan, akhirnya dapat reward untuk ada poin plus untuk daftar di polisi. Nah, ini ya sama kayak gitu. Sama. Siap. Kalau Komandan sendiri medalinya sudah berapa banyak?
Belum banyak lah. Ya, alhamdulillah kemarin juga terakhir yang 2013 itu di kejuaraan Asia yang di Hong Kong dapat emas untuk di kategori jurus, kemudian dapat reward dari pimpinan untuk diberikan kesempatan tes SIP dan alhamdulillah langsung lolos. Kalau yang sebelumnya beberapa ya di kejuaraan dunia yang di Amerika kami dapat perak, yang di Korea sempat dapat emas juga, emas 2 kali di sana selama 2011 2012. Terus di 2013 itu sempat juga dapat perak di Korea, ya di Korea juga. Terus kemudian di Amerika, kemudian yang 2013-nya di Hong Kong yang terakhir itu. Kemudian sudah jadi polisi ya sudah. Ini kalau jadi atletnya ya, tapi kalau ngelatih ya udah kesana lah. Iya ngeri. Jadi Dan Satriano ini ibaratnya anggota yang berprestasi ya, nggak hanya untuk dirinya sendiri, tapi sekarang sudah ditularkan sehingga junior-junior dari kepolisian ini juga akhirnya mengikuti jejaknya menjadi atlet dan juga anggota yang berprestasi. Tepuk tangan. Jadi kalau sehari-hari Komandan ini kan sebagai KBO Satlantas ini Komandan, selama dinamika di lapangan itu ada nggak pengalaman-pengalaman yang menarik Komandan? Banyak ya. Banyak. Yang paling menonjol apa Komandan? Contoh yang menonjol lagi enak-enak pemantauan kan, kita lagi habis ngecek pos sore. Habis ngecek kegiatan, bukan pos waktu itu. Habis ngecek kegiatan, lagi istirahat sambil bikin laporan, tahu-tahu diketuk sama masyarakat. Oh, itu di mobil posisinya? Di mobil. Iya. Lagi bikin laporan kan. Nah, nggak mungkin kita main HP di luar juga kan, bikin laporan di mobil, diketuk sama masyarakat. Pak, ada orang mau melahirkan. Oh iya. Ya, ada orang mau melahirkan. Waktu itu di Alfalah, saya kebetulan berhenti di Taman Bungkul, sekalian memang ada kegiatan di situ, pemantauan juga. Kami pantau di situ. Pak, ada orang mau melahirkan. Di mana? Di Alfalah, Pak. Sudah manggil ambulan. Nggak keburu nanti, Pak. Nah, sudah. Akhirnya, ayo Pak, ikuti saya, Pak. Ya udah, kami ikuti. Menunggu ambulan kelamaan juga. Nunggu ambulan kelamaan. Akhirnya ya sudah kita bawa. Akhirnya lahir ya di jalan, sempat di jalan tuh, tapi naikkan mobil dinas itu aja udah. Nggak nunggu ambulan. Kalau nunggu ambulan nggak tahu mau karena memang ya orang mau melahirkan gimana kan? Iya. Di sini kita bawa karena bagaimanapun juga ini kan ibu sama anaknya ini harus butuh segera ditangani. Kebetulan ada masyarakatnya memang tahu caranya untuk membantu persalinan itu. Begitu setelah di persalinan keluar langsung udah masukin ke mobil, kami bawa ke rumah sakit terdekat. Sampai rumah sakit terdekat. Orang tuanya yang ngantarkan, waduh ya wis, ya mereka ucapan terima kasih kepada kepolisian yang ibaratnya nggak ngelihat, nggak nunggu apa, langsung dimasukkan. Ya ini ya alhamdulillah mereka sangat-sangat berterima kasih dengan kondisi itu. Juga kami juga nggak nyangka juga loh. Ya sudah, kita cuma pikirannya gimana caranya nolong dan menyelamatkan, nggak usah nunggu ambulan mau calling HT udah kelamaan juga. Alhamdulillah kayak gitu. Alhamdulillah bayi dan ibunya sehat. Ya, waktu itu akhirnya dibawa ke rumah sakit mana Komandan? Ke RKZ waktu itu. RKZ. Ya, waktu itu ke RKZ dengan ya nggak mikir, udah cepet ditolong aja, ditolong. Kita juga kebetulan yang nolong ini tahu caranya, ya diselamatkan ya. Ibu ikut aja Bu, nanti di mobil kami nggak tahu soalnya. Nyampe kami calling, anggota sudah langsung standby dan di rumah sakit dikawal langsung dibawa. Oh, berarti lahirannya di mobil? Enggak, lahirannya di pinggir jalan. Oh, di pinggir jalan dulu. Mobil, karena sudah nggak bisa ditahan. Iya. Jadi air ketuban brojol dulu ya. Langsung udah masuk ke mobil. Begitu nyampe itu udah, ibunya udah ini posisi sudah nggak bisa nahan udah. Udah cepat kita tolong lah. Alhamdulillah. Itu salah satu dinamika tugas dari Satlantas juga ya. Terus ada lagi Komandan, mungkin ada penangkapan atau pengungkapan? Ya karena kebetulan ya beberapa kali kan kita juga kalau orang bilang itu saya laserin perwiranya. Lantas iya, di serse iya, ya kan. Terus yang di narkoba pernah juga. Iya. Waktu jadi Wakapolsek juga kebetulan waktu kanit intelnya sudah purna, mau nggak mau saya harus harus memberikan asistensi juga buat anggota kan, ya udah makanya laserin kan antar selesai itu. Ya ada beberapa lah suka duka dalam proses
dalam proses bertugas itu kan akan ada dia lah. Nah, di antaranya kayak contoh, jadi waktu di Samapta aja, kita patroli malam menjumpai orang-orang duduk-duduk yang minum apa segala macam. Ini anak ini kok tenang sekali, yang lainnya lari apa segala macam, tenang sekali, yang lainnya kabur, nggak taunya dia diem gini kan. Ternyata ada barangnya di situ, dia nyimpen sabu-sabu di situ. Jadi ya kita mungkin lagi tinggi sudah ya. Dia jual. Oh, jual, pengedar berarti ya. Dia jual. Mana ya jual ini. Jadi yang lainnya kabur lah. Udah kita amankan, ternyata memang dia. Dan dia memang juga baru dapat barang. Waktu itu kita di sekitaran di belakangnya Tambak Sari sana, sekitaran belakang Tambak Sari beberapa kali ada di situ. Waktu yang di Jambangan juga gitu sama, waktu jadi Kanit Reskrim di sana juga pencurian kabel SOS-nya PT KAI itu isunya orang dalam yang memberikan informasi atau yang membolehkan, kemudian kita akhirnya begitu dibolehkan ternyata ini ditangkap polisi, padahal gak seperti itu gitu. Jadi memang orang ini mau cari kerja. Nah si ini juga sama-sama outsourcing juga gitu loh. Loh saya nggak tahu, jangan sama saya. Ini kanggo nggak dipotongi langsung. Iya dipotongi. Begitu kita amankan, udah mau dikeroyok apa segala macam. Cuman ya mereka akhirnya ya kita sampaikan ke keluarganya, monggo diantarkan baik-baik atau kita cari. Nggak taunya alhamdulillah dari pihak keluarga itu ngantarkan semuanya, 5-5-nya diantarkan naik bemo. Ini keluarga kami Pak, tolong Pak ini. Akhirnya dari KAI juga tetap melaksanakan proses hukumnya juga tetap berjalan. Namun sudah tidak, ibaratnya nggak ada tuntutan yang berlebih. Kalau misalkan kita masukkan semuanya, ternyata dia sudah banyak TKP-nya, banyak TKP-nya sudah ya. Oke, karena etiket baikmu dari keluarga apa segala macam kita masukkan yang TKP terakhir aja. Kalau kita masukkan TKP banyak, ya kasihan juga dia. Iya. Kalau di Surabaya sekarang knalpot brong itu sudah mulai berkurang juga ya, kemarin saya lihat ya. Itu sempat mau dibikin monumen dari knalpot patung Surabaya kemarin. Betul. Jadi kalau kita nyebutnya jangan knalpot brong. Knalpot brong itu paling gampang. Knalpot yang nggak sesuai dengan spesifikasi. Siap. Ya, kalau kita ngomong knalpot brong, nanti sedangkan di pasal itu sendiri Undang-Undang Lalu Lintas menyebutkannya knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Nah, di situ. Ya memang kemarin rencananya memang sekarang dalam proses untuk pembuatan ada rencananya akan dibuat seperti monumen Suro dan Boyo. Sekarang masih proses. Ya insya Allah mungkin dalam bulan ini udah selesai lah. Harusnya udah selesai. Cuman kemarin setelah dimajukan ke Pemprov, ke Pemkot, dicek, wah ini ternyata patungnya agak terlalu turun. Jadi harus naik, harus ada perbaikan. Nah ini lagi diperbaikan. Kalau enggak harusnya sudah bisa dikirim ke Surabaya dan sudah akan dibangun untuk pondasinya seperti itu. Tapi sudah ada lokasi rencana pemasangan? Sudah, rencananya sudah ada. Nanti rencananya di seputaran Ahmad Yani di arah masuk kota. Siap. Tujuan monumen ini sendiri untuk apa sebenarnya? Kalau dulu ya kan, kalau kita ngomong bicara dulu ya, dulu itu kan lalu lintas kalau bikin monumen, mobil habis kecelakaan, motor habis kecelakaan dipajang biar tidak ini ya kan sudah nggak zamannya lagi, nggak estetik dan apa sih ini maksudnya apa? Nah sekarang tujuannya adalah ini loh, bahwa lalu lintas, keselamatan berlalu lintas, kemudian berisik atau segala macam ini kebutuhan kita semuanya. Warga Surabaya juga banyak yang mendukung dan Mas Ismail harus tahu juga knalpot ini penyerahan dari mereka loh. Jadi kita kan hilang nih, kita amankan kendaraannya karena knalpotnya nggak sesuai dengan spesifikasi. Ngambil harus bawa dulu ya knalpot yang aslinya, bawa keluarga. Jadi sama keluarganya, udah Pak tinggal Pak, bikin surat pernyataan mereka, bikin surat pernyataan. Nah, pernyataannya jadi dikasihkan kami, knalpotnya ditinggal juga. Terus Pak Kasat juga akhirnya Pak Kasat lantas ini mau diapain ini knalpot segini banyaknya ini kan? Cuman masa cuman dimusnahkan, cuman dipotong ini segala macam. Ya udahlah, terus ada dirapatkan sama Pak Kasat jadi gimana kalau dibuatin monumen aja? Ada nggak referensi ya? Adalah ternyata beberapa daerah, beberapa Polres yang ada di Madiun, ada di Tuban, itu ada. Coba
bisa nggak dipanggil ini pengrajinnya ini, bisa nggak, atau senimannya. Ternyata waktu kita hadirkan, bisa nggak buat ini ya, seperti patung Surabaya ini, bisa berapa ribu knalpot yang dibutuhkan, sekian ribu gitu, sekian ribu. Nah, ya, akhirnya kurang lebih prosesnya udah lumayan berapa bulan juga ini. harusnya udah jadi. Maksudnya udah patung udah ready, tinggal udah ininya aja, tinggal pertama kan kita menyarankan atau mengajukan di Jalan Tunjungan biar jadi ikonik juga, biar bisa jadi spot foto juga kan. Jadi sekalian aja lah kalau memang di situ jadi destinasi untuk foto-foto, untuk jalan-jalan di situ kan. Nah, tapi ternyata di bawah situ atau tempat yang kita sampaikan itu, di bawahnya ada utilitas maupun ada gorong-gorong yang sewaktu-waktu bisa harus dibongkar. Iya, akhirnya ini nggak memungkinkan. Ya udahlah, akhirnya cari posisi lain dan kita dan disepakati di Ahmad Yani. Tujuan dari knalpot ini juga tujuannya adalah sebagai pengingat juga bahwa warga Surabaya ini juga menolak, dan warga Surabaya ini setuju bahwa kita nggak mau ada berisik, ya kan. Satu, nggak mau ada berisik, dan knalpot yang berisik ini cikal bakal dari orang-orang atau teman-teman masyarakat yang trek-trekan atau kebut-kebutan. Balap liar. Iya, kalau kita ngomong balap liar ini kan balapan ada taruhannya, ada balapan. Nah, mereka ini sebetulnya speed riding aja sebetulnya. Hanya ngetes aja pengen kebut. Nah, knalpot ini kalau semakin digas kan makin asik nih. Iya. Nah, itu cikal bakalnya dari situ. Jadi kalau misalkan dari situ kenapa kita tindak dan kita berikan edukasi juga. Kami juga sampaikan ke anggota bahwa bukan hanya menindak di sini, tapi lebih penting lagi adalah esensi dari penindakan itu tujuannya apa? Tujuannya apa sih? Nah, karena setiap kecelakaan itu dimulai dengan adanya pelanggaran apapun itu. Contoh, sudah banyak korbannya. Dari yang kebut-kebutan itu meninggal dunia itu udah banyak sekali. Ada beberapa video-video yang sempat di-upload dari Satlantas itu kan. Ya karena kebut-kebutan itu. Ada yang terakhir kemarin ini yang sampai di ini kan juga dia dari arah Sidoarjo masuk ke Surabaya, nabrak belakangnya truk yang di depan Polda, yang sampai ada laporan bahwa dia dibegal apa segala macam. Padahal motornya diamankan sama teman-temannya. Itu karena nabrak. Dan itu dapatnya ya dari rekaman dia. Iya, rekaman dia. Jadi vlogging dia gitu vlogging dia nge-vlog. Nah, ini kan bahaya banget lah. Jadi salah satu cikal bakalnya ya tadi knalpot yang nggak sesuai spesifikasi, dan suaranya juga yang ngebas kayak gitu itu nggak ono treble blast ya kan. Sing penting banter. Nah, sudahlah ya kayak gitu. Itu ada anunya nggak, Komandan? Ukuran untuk menandakan itu tidak sesuai spesifikasi itu berapa? Kalau DB-DB-nya ada ya, ada di tabel ya, aku nggak hafal. Tapi ada DB-nya. Tapi kita penindakannya selain yang DB itu juga, tapi kita lebih mengenal lagi bahwa knalpot yang nggak sesuai spesifikasi itu bagaimana sih? Yang standar pabrik dong. Kalau yang udah modif-modif kayak gini, dan apalagi suaranya sudah seperti ini, ya ini seperti ini. Ya. Jadi ini buat imbauan juga ya buat Sobat Humas dimanapun berada, kita harus menghargai pengguna jalan yang lain ya. Ya, betul. Kenyamanan pengguna jalan lain, terutama tidak memakai knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Dan ini Komandan, saya lihat di beberapa postingan medsos IG-nya dan Satriono ini kadang melakukan hipnotis atau hipnoterapi atau gimana, apa sebutannya? Jadi kalau hipnotis itu sebenarnya kegiatannya, ya kan. Kalau yang pelakunya itu hipnosis, sama kan kayak scientist, kayak gitu-gitu. Nah, kayak gitu. Hipnotis ini ya kegiatannya. Kalau hipnoterapi ya kemarin kan sempat dari Satlantas ini bisa nggak ini pelanggar-pelanggar ini di hipnoterapi atau diberikan sugesti. Sugesti itu apa sih? Sugesti itu adalah saran yang tidak ditolak, yang ditekankan atau yang diberikan di alam bawah sadar. Cuman itu tadi bisa nggak? Bisa. Kami sampaikan bisa. Cuman itu tadi kita nyampaikannya kita balik. Jadi contoh nih, misalkan coba bayangin kalau kamu sekarang lagi sakit gigi atau kamu lagi nggak enak badan, ya kan? Kamu nggak enak badan dan kamu dengar suara-suara berisik kayak gitu, itu gimana rasanya perasaanmu? Nah, jadi pelanggar-pelanggar itu kita bawa ke alam bawah sadarnya dia, di bawah alam bawah sadarnya dia, kita ibaratkan mereka sebagai korban. Korban. Akhirnya iya ya, nggak enak gini ya sudah
kita bawanya seperti kayak gitu. Oh, Itu yang untuk memberikan sugesti ya. Sugestinya sugesti positif ya. Positif. Nah, kayak gitu. Oh, jadi bermanfaat juga dalam dinas sebenarnya ya. Ya, teman-teman ya. alhamdulillah. Ya. Agar mereka punya efek jerah di alam bawah sadarnya sehingga outputnya nanti nggak melakukan hal itu lagi. Ya, walaupun begitu nanti dia kembali ke lingkungan dan lingkungannya tidak mendukung untuk itu bisa bertahan, ya paling tidak kita sudah berupaya dan berusaha menyampaikan bahwa ini loh bahaya, ini loh nggak bagus, ini loh mengganggu masyarakat yang lain, mengguna jalan yang lain juga dengan berisiknya, dengan kebut-kebutannya, dengan kamu kayak gini ini juga merugikan kamu dan merugikan keluargamu, masyarakat yang lain juga gitu. Kalau misalkan kamu jadi korban, kayak contoh kemarin ada salah satu yang kan kemarin diantarkan sama orang tuanya juga tuh, kita ajak orang tuanya juga, sampai orang tuanya itu nangis gitu. Jadi pada saat kita berikan hipnoterapi ini, kalau benar mereka mengikuti sampai nangis, membayangkan bahwa yang jadi korban itu adalah anaknya, lagi kebut-kebutan dan kecelakaan. Kenapa Bu kok sampai nangis? Kenapa Mbak kok sampai nangis? Iya, saya terbayang kalau itu keluarga saya bagaimana. Nah, jadi tolong ya. Akhirnya kami sampaikan bahwa kepatuhan berlalu lintas, kemudian keselamatan bersama, ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab polisi. Nih, harus bawahi ya. Ini adalah kebutuhan kita bersama. Karena selamat itu butuhnya kita semuanya. Petugas kepolisian ini memang tugasnya itu menjaga, mengamankan dan bagaimana lalu lintas jadi lancar. Tapi lebih penting lagi adalah masyarakatnya sadar bahwa ini adalah kebutuhan bersama. Bukan lagi wah itu tugasnya polisi, bukan. Salah kalau kayak gitu. Bagaimana caranya masyarakat menjadi polisi atas dirinya sendiri, punya empati dalam berlalu lintas. Bagaimana masyarakat itu melaksanakan ibaratnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu dengan mengikuti aturan lalu lintas yang ada demi keselamatan kita bersama. Outputnya itu ya demi keselamatan bersama. Dan ini Komandan, jadi beberapa waktu ini sejak adanya ETLE itu banyak nih ditemukan motor-motor yang akhirnya nggak ada plat nomornya ya. Iya, itu tindakannya bagaimana itu Komandan menanggapi itu Komandan? Jadi gini, ETLE ini kan juga terbatas ya karena membacanya di plat nomor yang ada yang terpasang di situ. Iya, kadang betul. ya dipalsu juga akhirnya pakai namanya pakai motornya orang lain. Setelah dikonfirmasi, diundang, bukan motor saya, ini motor saya posisinya ada di sini. Jadi ada beberapa yang datang ke kantor kami ke Ulumbu atau ke Siola itu, "Loh Pak, mobil saya lo ada di sini." Nah, mobil saya ada di sini, ada fotonya di jam yang sama. Ini mobil saya Pak. Loh, ini kan beda Pak. Loh ini ada pengganti kayak gitu. Ya memang kita kebijakan dari pimpinan, akhirnya kebijakan dari pimpinan digunakanlah tilang manual untuk melaksanakan penindakan ini untuk pelanggar-pelanggar yang memang sengaja menghindari dari ETLE itu sendiri. Karena kalau sudah orang ada indikasi mau ganti plat nomor kan sudah berpikirnya pikirnya beda kan. Kan sama aja lah. Punya identitasnya mahasiswa boleh nggak tak pinjem, tapi terserah aku loh ya mau tak pakai, iya kan? Iya, bahaya juga kan. Nah itu kalau misalkan nomornya mahasiswa nih tak pakai, habis itu dipakai untuk yang berbuat jelek lah, ya kan? Yang dicari kan mahasiswa. Betul. Nah itu juga kan. Nah jadi kita petugas lalu lintas diperintahkan oleh pimpinan secara selektif prioritas dalam artian untuk penindakan menggunakan tilang manual. Tilang manual yaitu tadi untuk menutupi kekurangan dari ETLE sendiri. Dalam artian untuk kendaraan-kendaraan yang sudah plat nomornya dilepas, jelas-jelas kan sesuai dengan undang-undangan plat nomor itu harus dipasang. Pasangnya pun sudah ada tempatnya di situ sudah disebutkan. Nah, seperti kayak gitu. Oh, jadi buat Sobat Humas nih ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen, itu banyak motor yang pelatnya dicopot atau palsu ya pasti nanti tinggal nunggu aja nunggu kalian nanti akan ditilang manual ya. Terus kalau yang sudah terlanjur itu bisa dibatalkan ETLE-nya misalkan ternyata itu bukan plat nomor bisa itu bisa. Jadi kita bisa membatalkan ETLE bahwa karena itu bukan kendaraannya dia, bukan kendaraan dia, dan begitu dicek ternyata memang ini loh dengan bukti ya, dengan tetap dibawakan bukti ya, dalam artian ini Pak kendaraan saya, ini Pak kendaraan pada saat yang di ETLE. Karena alamat ini kan otomatis nanti dikirimkannya ke yang punya plat nomor ini sesuai dengan data ini. Seperti itu. Siap.
Saya penasaran dengan hipnotisnya ini. Ini bisa dipraktekkan secara langsung, Komandan? Bisa ya? Jangan juga lah. So, ada yang mau nyoba dah? Dek, ayo dek. Enggak, yang cowok enggak apa-apa, coba lah. Sama lagi. Jangan satu, berdua atau tiga lah enggak apa-apa. Rame-rame lah. Berapa? Berempat. Ayo coba berempat. Oke. Berempat. Gak apa-apa. Gini, yang harus yang pertama harus diketahuin gini, bahwa pada dasarnya semua orang itu bisa dihipnotis, ya kan? Semua orang itu bisa dihipnotis, tinggal tingkat fokus, tingkat konsentrasinya orang bagaimana. Tingkat fokus maupun tingkat konsentrasinya orang itu bagaimana. Karena nggak semua orang bisa cepat fokus, nggak semua orang cepat bisa konsentrasi. Setiap orang. Tapi kalau saya percaya sama mas-mas yang ada di sini. Mas siapa nih? Mas Radit. Ya? Rizky. Siapa? Farid. Nah, kalau kerjanya di humas kayak gini, di humas seperti ini, biasanya akan lebih cepat fokus. Karena apa? Jenengan biasanya apa? Mas Farid apa? Di bagian apa? Oh, dokumentasi. Mayoritas semuanya kan dokumentasi. Orang yang tugas di dokumentasi otomatis mau sekredit apapun, orang itu di situasi apapun, di sekredit apapun atau di situasi apapun, itu kan akan fokus, ya kan, fokus mana sasarannya mau diambil lah. Contoh ya kan, dokumentasi ini kan situasi bagaimanapun bisa diambil dalam artian oh ya targetku ini mau kredit kayak gimana. Itu satu. Otomatis jenengan butuh fokus. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan ke Mas Isma tadi. Jenengan ini pasti punya imajinasi. Imajinasinya gampangnya gini. Imajinasi yang foto ini setelah tak ambil atau gambar ini setelah tak ambil mau tak jadikan apa? Bener gak? Iya kan? Humas kan produknya kan gitu kan? Ya apa caranya foto iki jadi menarik ya kan? Video ini jadi viewernya banyak ya kan? Viewernya banyak dan bisa di-accept sama masyarakat dan bisa memberikan edukasi atau memberikan respon yang positif. Itu kalau memang kita mau arahnya ke positif. Nah, itu satu. Jadi saya yakin rekan-rekan pasti akan lebih cepat fokus. Cuman itu tadi saya kembalikan lagi ke rekan-rekan bahwa sugesti itu apa sih? Sugesti itu adalah saran, ya kan? Sugesti itu adalah saran yang tidak ditolak. Dalam artian saran yang diterima, saran yang tidak ditolak dan saran yang diterima di pikiran kita atau sama kita. Begitu jenengan, saya sarankan, Mas, sampean kalau keluar itu lewatnya sini, gitu. Jangan lewat sana. Oh iya Pak ya, yes, oke. Lewatnya sini itu sama juga di nurutin gitu, nurutin. Nah sugesti itu apa? Nah seperti itu. Nah sekarang saya mau coba ini, saya coba dulu ya kan, harus dites dulu kan. Tesnya gini, tesnya gampang aja, tesnya gini. Siapa ini paling fokus nih? Siapa yang paling fokus? Siapa yang paling konsentrasi? Dan ini siapa yang bisa imajinasinya paling kuat nih? Karena setiap orang bertiga ini belum tentu sama. Cuman saya yakin dan percaya teman-teman yang ada di humas semuanya pasti fokus dan semuanya pasti akan cepat untuk konsentrasi dan imajinasinya bagus. Ini kalian bertiga nih. Biasanya lem apa yang kalian paling lengket yang pernah ini? Lem G. Masih ingat lem G itu yang bentuknya kayak gimana sih? Saya malah nggak tahu lah lem G itu. Tubo itu yang sama kecil itu ya, yang cair itu juga. Oh iya tahu. Lem G, lem Alteco kayak gitu ya, sejenis kayak gitu. Lem G ya. Lem G. Pernah pakai? Iya, buat ngelem ya, buat ngelem sepatu pernah ya? Pernah. Oke. Sekarang gini, coba sekarang bayangkan dulu ya kan. Coba bayangkan dulu lem itu, nah ini apa? Ini langsung ini apa ini kan? Ini yang paling ringan. Ini ibaratnya gini. Ini adalah memori yang paling ringan dan paling sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Kenapa kita ngambil lem? Itu paling simpel, paling gampang kan? Paling gampang. Di sini bukan mau ngerjain rekan-rekan ya, bukan nih. Cuman saya kembalikan lagi. Saya cuman pengen tahu konsentrasi dan fokusnya teman-teman dan imajinasinya teman-teman. Coba bayangin dulu lem yang pernah terakhir pakai kapan sih? Udah lama. Tapi seiling yo. Masih ingat. Kalau suruh inget masih bisa ya.
Kalau suruh nginget-nginget masih bisa. Masih inget ya? Masih bisa ya? Oh, betul Ya, motor. Bisa ya? Ah, ya. Coba. Sekarang bayangin, konsentrasi aja, bayangin dulu. Bayangin lem itu ada di pikirannya jenengan. Coba. Oke, bayangin. Oh, lem ini bentuknya tubuh gini, cair ya kan? Lemnya cepat kering, ya kan? Lemnya cepat kering. Oke. Konsentrasi ya. Oke. Nah, coba. Sekarang tangannya gini. Coba gini. Keras. Keras ya. Keras. Iya, keras ya. Oke. Keras. Sekarang coba fokus satu titik, konsentrasi satu titik ini. Coba fokus masing-masing ya. Nah, fokus ya. Fokus satu titik ini aja. Fokus titik. Oke, konsentrasi, fokus. Oke, fokus. Oke, hanya dengarkan omongan saya. Hanya fokus dengarkan omongan saya. Fokus, hanya dengarkan omongan saya. Oke, fokus. Semakin berisik akan semakin fokus, akan semakin berisik sampai semuanya kalian bertiga akan semakin fokus dan semakin konsentrasi. Sekarang bayangkan lem G itu ada di pikiran Anda. Coba hadirkan. Hadirkan. Sudah ingat? Sudah bisa ya? Sudah ingat ya? Sekarang bayangkan lem itu saya teteskan di sela-sela jari-jari Anda. Sekarang lem itu saya teteskan ke jari-jari Anda. Sekarang bayangkan lem itu saya teteskan ke jari-jari Anda. Lem ini cepat kering nggak? Cepat kering ya, bener ya? Bener ya, cepat kering ya, bener ya? Lem ini cepat kering ya, sebentar aja dia cepat kering ya, kena kulit aja cepat kering dia ya, ya kan? Cepat kering dia cepat kering. Nah, sekarang entah kenapa, sekarang di pikiran Anda, ya bayangkan sekarang di pikiran Anda, lem itu ada di jari-jari Anda, di sela-sela jari-jari Anda, di kulit Anda, sekarang lengket ya kan? Semakin kering dia semakin lengket, semakin kering semakin lengket ya, karena ada apanya? Ada apanya, Mas? Ada lemnya ya. Ya, maka sekarang semakin kering dia, semakin lengket ya. Semakin sampai paksa buka akan semakin lengket. Semakin paksa buka semakin lengket. Ya, semakin paksa buka semakin lengket ya. Ya, entah kenapa di pikiran Anda sekarang ini lem ini semakin kering dan semakin kering, semakin Anda paksa buka akan semakin lengket. Semakin paksa buka semakin lengket ya. Karena ada apanya nih? Lemnya ya. Coba sekarang paksa coba. Paksa buka. Dipaksa buka. Dipaksa buka, dipaksa buka. Oh, cok guyon dah. Paksa buka. Dipaksa buka. Wis ya, Mas aku tak pulang dulu ya, Mas ya. Pulang dulu ya. Oke ya, tak pulang dulu ya. Hah? Ya pulang dulu lah. Ya, pulang dulu ya. Gini. Oke. Gini. Mau lepas kan? Si. Gini ya. Gini ya. Sekarang. Si. Coba tempel. Nah, tempel. Entah kenapa sekarang tambah tempel, tambah lengket enggak bisa lepas nih. Nah, udah. Pas lepas juga mau tambah lengket ini. Pas saya pulang dulu nih, Mas. Udah ya, pulang dulu ya. Udah ya. Oke. Duh, oh. Itu udah mau nangis, Mas. Udah mau nangis. Gini. Oke. Sekarang dengar saya, fokus kalian bertiga. Hanya kalian bertiga ya, fokus ya. Kalian bertiga fokus. Hanya fokus dengerin omongan saya. Setelah hitungan ketiga, semuanya akan normal. Setelah hitungan ketiga, lem ini akan lepas. Ya, setelah hitungan ketiga, lem ini akan lepas dan nama kalian bertiga akan tukar. Paham ya? Setelah hitungan ketiga, lem ini akan lepas dan nama kalian bertiga akan tukar. Paham? Paham ya? Setelah hitungan ketiga, lem ini akan lepas dan nama kalian bertiga akan tertukar. 1, 2, 3, lepas. Nah, ayo toh. Siapa? Satriono, siapa Mas? Rizky. Pari. Satriono. Kok Pare? Hah? Radit. Wis ya? Sesuai KTP semua ya? Beda. Hah? Sudah sesuai KTP semua ini? Beda. Oh, beda. Oh. Tadi. Oh. Ini loh, ini kan. Iya kan? Iya, besok. Doh, iki wis opo? Iki. Gini. Sekarang saya ini kan ini sadar ya dia? Sadar semuanya kan? Oh, ini sadar makanya. Jadi kalau orang bilang bahwa dipanggil Riz. Siap. Jadi gini. Kalau orang bilang, orang bilang kalau di hipnotis nggak sadar. Kalau bisa ambil air itu kan? Air sini buat mereka bertiga.
ini kan. Oke. Mana? Ini yang mana? Apa? Sedotannya mana ini? Sedotannya mana ini? Sedotan. Nah, sedotannya mana ini? Oke. Biasa kita Radit. Kaku. Kaku. Gini. Orang kalau orang bilang, sebentar. Orang bilang kan kalau di hipnotis katanya nggak sadar itu kan. Padahal ini sadar ini ya. Normal ya. Normal kabeh kan? Normal kabeh. Sampean jus apa yang paling seneng? Minuman apa jus yang paling suka? Melon. Jus melon, oh enak. Seger, adem. Iya. Sik tol sabar. Sabar. Rizky loh. Wah. Alpukat itu enak. Antioksidannya api. Sampean jusnya apa? Paling seneng? strawberry. Iya, strawberry. Wih, sadis. Sekarang gini. Hah? Ngorokan. Oh, si ngorokan. Gini, coba. Sekarang kamu terakhir minum jus melon kapan? Udah lama. Tapi seiling rasanya enggak? Oh, masih. Manis, seger, apa meneh panas-panas gini. Oh iya. Seiling ya? Eling ya, bener ya? Sampe eling jus alpukat kapan terakhir? 2 minggu. 2 minggu yang lalu sih jilut, Pak. Ya swingi leket-leketin barang sih manis. Nggak susu kok nggak biasa? Pakai susu. Oh, ya susu coklat, Bro. Enak iki, seger, Pak. Apa meneh adem. Bare. Ya. Kapan minum jus strawberry? Minggu yang kemarin. Minggu yang kemarin. Seiling nggak rasanya manis, kecut-kecut itu. Strawberry ini. Seiling ya? Oke, sekarang gini. Sekarang ini ya, minuman ini. Sekarang monggo, jangan pegang. Ya, pegang dulu ya. Monggo, jangan pegang. Oke. Sekarang dengar saya. Ini ya. Ini nanti kalau sampean minum nyedotnya agak panjang, rasakan lama-lama rasa jus melon itu akan muncul. Sampean sedotnya panjang ya, agak banyak ya, itu rasa jus melonnya seger itu akan muncul. Ini kalau sampean sedotnya agak pendek-pendek, dia jus alpukatnya manisnya sama leket-leketnya dia akan rasa. Sabar. Sampai sedot panjang ya, sampai sedotnya agak banyak, naik nanti ya kan rasa jus stroberinya akan muncul. Oke, 1, 2, 3, coba. Instruksi saya cobain. Oke, rasakan. Sudah mulai terasa? Keleken, Pak. Keleken, bro. Oke, rasanya, ya, aduh, kayaknya seger kan ya. Seger loh. Sadar ini padahal minuman jus melon. Padahal ini air mineral ya. Ini kan? Oh, jus melon. Alpukat ada. Alpukat. Enak ya? Semacam ini strawberry. Oh, strawberry ini masuk. Kan kesuwen. Sekarang gini. Oke, taruh ya. Oke, taruh. Oke. Sekarang dengar saya. Aja fokus lihat saya. Fokus lihat saya. Nanti ya, fokus lihat saya. Entah kenapa di pikiran sampean semuanya, sampean tahu Pak Kapako? Tahu Pak Kapako? Enggak tahu. Pak Wibowo. Tahu Pak Wibowo. Sampean tahu Pak Wibowo enggak? Tahu ya, tahu Pak Wibowo. Entah kenapa sekarang di pikiran Anda, orang yang saya tunjuk adalah Pak Wibowo. Nah, ini enggak apa gitu bisa. Duh, berapa lama di sini sudah? Udah bertahun-tahun. Wah? Berapa bulan? Berapa lama sudah? Di mana? Ini di Umas ini. Berapa? Sini. Dan jeneng. Baris. Waduh. Siapa ini? Siapa ini? Pak Wibowo. Namamu siapa? Rizky. Ya, yang pegang? Radit. Kamu? Radit. Pak Wibowo yang guyu ae. Kok Pak Wibowo ngene? Pak Wibowo bisa nang ganteng sih. Artis favoritmu siapa? Artis favorit. Ariel seneng. Ariel Tatum. Suka ya lagu Ariel Tatum. Ariel yang musik itu seneng ya? Noah itu punya vokalisnya Noah itu. Iya. Tahu ya? Tahu vokalisnya Noah? Tahu vokalisnya Noah kan? Tahu vokalisnya Noah. Biasanya suaranya enak terus ganteng gitu kan? Iya kan? Suaranya enak, ganteng gitu kan? Sampai pengen tahu orangnya. Orangnya nih yang saya tunjuk, ini orangnya ini. Saya foto, Bro. Biar sih, Bro. Foto. Oh, Ariel.
Tiga. Kapan konser? Oh, dalam waktu dekat ini. Mau? Tolong ya. Ada Nawa. Oke. Mana? Kalian bertiga gini, ini kan ini luar biasa nih kan, ya kan, luar biasa. Sampai Ariel pun datang ke humas, iya kan. Hah? Ariel pun sampai datang ke humas. Cuman diminum dulu jusnya, ayo dihabisin dulu. Dihabisin seger-seger gini. Nah ini setelah hitungan ketiga, kalian bertiga setelah hitungan ketiga entah kenapa lem itu yang tadi di tangan sampean sekarang di pantat sampean dan sampean nggak bisa berdiri. Semakin main paksa ya semakin lengket. Coba suruh pergi, suruh keluar, suruh berdiri coba. Biasa. Rizky. Berdiri. Saya pulang dulu ya ini ya. Saya pulang dulu ya. Rizky kursi tak kau bisa. Sabar dia. Oke, gini, biar bisa berdiri dari kursi, dengerin saya, biar bisa berdiri dari kursi. Sampean setelah hitungan ketiga, ya kan, setelah hitungan ketiga bisa berdiri. Ya, setelah hitungan ketiga sampean bisa berdiri, tapi sampean nggak bisa melihat semua yang ada di sini, semuanya hilang. Jadi setelah sampean hitungan ketiga, sampean berdiri di ruangan ini hanya kita berempat. Setelah hitungan ketiga, sampean bisa berdiri dan di ruangan ini hanya kita berempat. 1, 2, 3. Wah, coba. Loh. Wes mulai. Di komputer ini mau kalau umum. Kate di bener kate Mas Fadlan, kene ana sing awe ya. Cocok temenan nih. Ini kita dari tadi belum. Dia mau piro loh. Masih tadi yang ngerekam loh. Apa nih? Gini, coba diam ya. Coba diam ya. Saya punya ilmu ya. Lihat ya. Yang barang ini saya tunjuk, lihat. Barang itu bisa terbang. Lihat. Lihat, charger itu bisa terbang. Charger itu. Oke. Balik. Alasan gue belum turun masih ini. Yo, iki salah siji nih iki. Hah? Ada nyolek. Waduh, aku enggak melo wis. Ya opo ngene iki terus. Saya terbang ini jangan-jangan. Nah, iki pakai kursi iso apa dulu. Iki jam biru, Pak. Iki Iki bentar. Kalian bertiga ini sadar. Sadar semuanya. Iya, sadar. Oke, iki. Dan kursinya boleh ganti. Ya boleh, aku geser nang kono boleh ya, boleh. Gini. Oke. Gini, ya. Oke, setelah ini, kalian tahu patung kan? Patung tahu kan? Patung itu kan kaku yang nggak bisa bergerak, apapun itu paling patung itu kan nggak bisa kan? Diem itu kan patung itu kan. Nah, sekarang 1, 2, 3 jadi patung. Bisa dipatung terus piye? Wis tinggal pulang kayak gini nih. Boleh pulang ya? Patung, Pak. Tinggal pulang kayak gitu. Aku tenang. Oke gini. Oke, 1, 2, 3 normal. Oke, duduk lagi. Tepuk tangan. Ini gini. Sekarang dengan saya lagi. Kita close lah. Kita close-nya gini. Dengan saya, kalian bertiga fokus. Dengerin saya, kalian bertiga fokus, oke. Pertahankan posisi Anda, tekan posisi Anda. Setelah hitungan ketiga, semuanya Anda akan tidur. 1, 2, 3, tidur. Tidur lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Rasakan alam bawah sadar Anda tidur lebih dalam lagi. Setelah hitungan ketiga, Anda akan tidur lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. 1, tidur lebih dalam lagi. 2, rasakan rasa nyaman, rasa rileks.
badan Anda lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi. Rasakan lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi. Masuk ke alam bawah sadar Anda. 3, masuk ke alam bawah sadar Anda dan lebih rileks lagi, lebih rileks lagi dan lebih rileks lagi. Hanya untuk orang yang saya sentuh, hanya untuk orang yang saya sentuh, hanya untuk orang yang saya sentuh, hanya untuk orang yang saya sentuh. Setelah ini Anda akan melupakan semua yang terjadi hari ini. Anda akan melupakan semua yang terjadi hari ini. Anda akan melupakan semua yang terjadi hari ini. Anda akan bangun dalam kondisi fresh, dalam kondisi seger. Anda akan lebih semangat lagi, lebih mencintai hidup Anda, lebih fokus lagi dalam melakukan hal apapun dalam hidup ini. Anda akan selalu berpikir positif dan Anda akan bahagia. Anda akan melupakan orang-orang yang membuat Anda emosi. Anda akan melupakan semua beban pikiran Anda. Anda akan bangun lebih seger lagi, lebih fresh lagi, dan lebih semangat lagi. Bila Anda paham, anggukkan kepala Anda. Setelah hitungan kelima, Anda akan bangun dan semua sugesti yang saya berikan akan terjadi. 1, 2, 3, 4, 5, bangun. Wena, seger. Ini seger kabeh kan. Oh normal aja nih. Sudah normal ya Dan ya? Hah? Sudah normal ya? Normal, Oke. dari tadi normal semua. Iya kan? Emang enggak normal? Normal kan? Normal kan? Normal. Terus rekaman dulu. Tepuk tangan semuanya. Ayo. Istirahat. Bekal. Balik ke Jadi aku langsung balik. Wah, Oke, kopinya terima kasih. sampai udah. Mau dijadikan rasa apa nih? Rasa yang pernah ada atau rasa apa nih? cukup magang aja, jangan saya dan. Takut nggak bisa pulang ya? Iya, monggo diminum dulu. Oke. Komandan. Oke, Sobat Humas, jadi kita tadi sudah menyaksikan secara langsung ya bagaimana Dan Satriono ini melakukan aksi hipnotis ya kepada 3 anak magang tadi. Kebetulan mereka adalah mahasiswa yang magang di Humas Polrestabes Surabaya. Dan ini tanpa settingan apapun ya. Tadi mereka juga nggak tahu kalau hari ini bakal dihipnotis ya. Jadi bukan settingan. Saya penasaran ini, Dan ini belajarnya dari mana, Komandan? Waktu itu sebetulnya saya itu mau nolong orang. Jadi waktu itu saya jadi Wakapolsek di Tambak Sari. Saya itu mau nolong orang. Begitu mau nolong orang ternyata kawan ini bilang, Sita, yang perlu ditolong itu kamu itu lagi depresi. Loh, saya depresi apa? Iya, kamu banyak masalahmu banyak ini. Ini masalahmu banyak ini. Coba kamu cerita dulu. Udah. Akhirnya nggak tahu, ternyata waktu itu saya juga udah dihipnotis sama dia. Gitu. Ternyata saya berada di alam bawah sadar juga ternyata ya. sudah dihipnotis sama dia, dan diberikan ya kayak tadi kan terakhir kan diberikan closing yang sugesti positif gitu kan. Sugesti positif untuk menghilangkan semua beban pikiran, beban perasaan yang nggak enak, apa yang bikin nggak nyaman itu. Udah cerita, terus dia bilang, Dan mau nggak tak ajarin ajarin hipnotis. Ya apa cara nih? Udah. Nah, kalau komandan mau tak ajarin. Soalnya daripada nanti komandan kalau ada perlunya nanti nyari saya lagi. Kebetulan kawan ini kawan dari Jakarta. Ya, kemarin waktu yang hipnoterapi yang Satlantas melaksanakan hipnoterapi kami datangkan. Pelatih kami ini kami datangkan. Siap. Nah, dari situ diajarilah sama beliau kurang lebih ngobrol. Saat itu juga ayo coba sekarang. Begitu kurang lebih 3 jam 4 jam kita ngobrol, diajarin. Sebetulnya gampang kok, hipnotis itu gampang kok. Sebetulnya gampang, tinggal kita harus yakin dan percaya diri gitu aja. Diajarin, kita coba, ternyata iya bisa. Nah itu namanya ilmu ya, harus diasah ya. Harus diasah. Ya alhamdulillah selama ini ya ada manfaatnya lah buat kita. Saya sempat
nggak percaya, tapi lihat langsung tadi, wah gila juga. Tapi ini sebenarnya kalau orang yang akhirnya berpikiran negatif bisa jadi kejahatan juga ya. Bisa. teman Jadi Anda. gini, contoh ini orang kalau mau berbuat jahat ya, orang mau berbuat jahat itu, contoh hipnotis itu mesti orangnya dilempar-lempar. Contoh kayak, mas sini, tolong, sini, Iya. sini ya, sini. Oke. Jadi saya kasih contoh ya. Iya. Ini kalau kita misalkan mau berbuat jahat, contoh kayak gini, mas siapa mas? Mas siapa? Mas Radit. Mas Radit ya? Iya. Mas Radit. Ini sesuai KTP nggak? Sesuai KTP. Bener tak iki? Iya, bener ya? Yakin? Kamu pernah ganti nama? Hah? Kamu pernah ganti nama? Sesuai iki ya? Iya, sesuai. Enggak, aku takut sesuai KTP sesuai iki ya? Iya, sesuai. Enggak pernah ini ya? Oh iya wis, percaya, tidur. Lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Masuk ke alam bawah sadar Anda dan tidur lebih dalam lagi. Hanya untuk relaksasi sendiri. Nanti setelah Anda bangun, itu Anda melihat orang memakai tas selempang atau tas punggung, tas selempang atau tas punggung, apapun yang Anda bawa, Anda serahkan. Setelah Anda bangun, Anda melihat orang pakai tas selempang atau tas punggung, apapun yang Anda bawa, Anda serahkan. Kalau paham, gerakan jari Anda. Oke. 1. Oke. Pada saat Anda bangun dan melihat orang pakai tas selempang atau tas punggung, apapun yang Anda bawa, Anda serahkan. Setelah Anda serahkan, Anda akan lupa. Apa yang sudah terjadi. Setelah Anda serahkan, Anda akan lupa apa yang terjadi. Setelah hitungan ketiga, Anda bangun. 1, 2, 3, bangun. Weh, nah, seger kan mau turun tuh sampean iki. Magang ta yo apa sampean niku, Hah? Siapa? Siapa? Radit. Udah berapa lama sih? 1 bulan. 1 bulan. Emang magang berapa lama? Anak saya kemarin juga magang di sini, Mas. Anak saya juga magang di sini. Kampus mana, Mas? Kuliah di mana? Di Unitom. Unitomo. Bodoh, aku bisa kuliah Unitomo. Ambil fakultas Ilmu komunikasi. Ilmu Komunikasi. Oh iya. Oke. Dit? Oh, pilih. Wih, sombong kan aku. Terus sama nih. HP. Yang HP enggak HP. Aku. Sepatu. Untuk Ambil ya. Coba buka lagi. terus lagi. Ya cokak. Guys, tunggu guys. Tak tahu apa ya? Kamu apa? Maksudnya rumahnya mana, Mas? Lupa. Mana? Lupa baru. Oh, Dupak Baru. Ini barusan lupa kan? Lupa. Ini udah normal lagi kan? Normal kan? Normal, sadar. Dompet mana sih? Lupa lagi. Iya. Dompet kunci lu. Berarti itu kebenaran. Jadi Iya. Jadi hipnotis ini sama seperti pisau dapur. Yang bawa siapa? Oh. Yang bawa siapa? Yang bawa ibu-ibu ya buat masak. Tapi kalau orang punya niatan jelek, punya niatan jahat, bisa digunakan untuk hal yang negatif. Contohnya kayak gitu. Iya betul. Gendam ya. Kalau istilahnya orang-orang Iya. gendam. Dan dia nggak akan ingat. Ini tadi dia nggak akan ingat. Apa habis ngapain dia lupa. Tapi bisa dikembalikan. Begitu diajak duduk lagi, di-recall kembali dia, Nah, di-recall kembali, dia ingat nantinya. Nah, dia ingat. Iya. Itu bisa. Jadi tergantung kita mau bagaimana bawanya. Iya. Jadi berarti ada sesi waktu di mana dia akhirnya dibuat tujuannya tadi ya. Setelah tujuannya selesai diambil. Mas Radit tadi aman ya? Aman. Iya. Nanti setelah ini nggak ada yang mau berteman sama saya lagi. Iya. Mbaknya takut nanti. Iya. Biasanya gini, saya ngajarin anggota kan. Saya ajarin anggota, kawan-kawan biasanya gini. Dan saya itu mau hipnotis cewek. Biasanya gitu aja. Pokoknya mau dapat, mau belajar, soalnya bisa. Hal itu semuanya bisa. Cuman itu tadi tinggal niatan kita bagaimana. Kalau kita niatannya baik ya insya Allah juga akan baik.
Iya, betul. Ya ada beberapa kawan yang kata saya bantu, ada yang beberapa kawan yang fobia, yang rokok kuat sampai akhirnya meninggalkan. Ya bantu kita. Bisa ada juga ya Ada. kemarin ya? Berarti dia edik rokok banget, akhirnya sudah Bisa berhenti. berkurang dan sampai berhenti. Bisa. Oh, Ya, kan alhamdulillah. kembali ke niatannya dia, apalagi kalau dia yang mau, nah, itu akan lebih cepat. Karena dia ada keinginan, tapi lingkungan nggak mendukung. Nah, gimana caranya kita buat dia menjadi mau, keinginan berhentinya lebih kuat. Berarti dari alam bawah sadarnya sendiri ada dorongan ya? Kurang lebih kayak gitu, mengingatkan dia. Contoh misalkan begitu dia ngerokok, rokoknya dibikin rasa-rasa kayak gitu tadi loh, air minum, nah itu kan minum senengannya. Sepet jadi sepet gitu ya. Ya betul dulu. Kayak gitulah. Kira-kira kayak gitu lah. Iya. Jadi terima kasih Dan Satriono sudah mau hadir di sini dan mempraktekkan langsung bagaimana sih hipnoterapi itu dilakukan ya oleh seorang anggota Polri. Matur nuwun Dan Sat sudah saya sampai agak ketenggangan ini. Sudah mau Coba jaga, coba Ya. dompetnya dicek semua dulu. Balik kan? Udah balik kan? Ada kan? Ada aman ya, kan? ada ya, aman Saya nggak ikut-ikut soalnya udah ya. Saya keluar dari sini nggak tanggung jawab ini ya. Saya udah keluar pokoknya kayak nggak tanggung jawab loh ya. saya tak yakinkan lagi. Namamu siapa? Oh iya benar. Terus balik berarti. Oke. Ya, matur suwun Dan Satriono sudah mau hadir di Jogo Surabaya Podcast. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya, sudah mau mewakafkan waktunya untuk hadir dan memberikan ilmu kepada kami semua. Mungkin ada ini Komandan, pesan-pesan buat warga Surabaya terutama pengguna jalan di lalu lintas. Monggo, Komandan. Jadi saya ingatkan lagi dan tekankan kembali bahwa pentingnya keselamatan berlalu lintas. Dan keselamatan berlalu lintas ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Kalau setiap orang mau jadi polisi untuk dirinya sendiri, mengikuti kegiatan atau melaksanakan berlalu lintas ini dengan mematuhi peraturan lalu lintas, insya Allah akan baik. Karena setiap pelanggaran apapun, sekecil apapun, akan bisa menyebabkan kecelakaan. Dan kecelakaan itu bisa berdampak juga merugikan orang lain maupun diri sendiri. Nggak pakai helm, nggak ada dampaknya apa-apa Pak. Salah. Pada saat kecelakaan Anda jatuh, kepala itu adalah bagian paling rentan dan paling rawan dari badan kita. Jatuh kebentur sesuatu yang keras sehingga dampak dari itu sehingga entah itu gagal otak atau amit-amit ya sampai meninggal dunia. Anda rugi, keluarga Anda rugi, orang lain pun juga rugi pada saat kalau Anda bertabrakan atau ada lawan atau misalkan jatuh sendiri juga. Ini semuanya ada. Jadi mari warga Surabaya hargai keselamatan dengan apa? Patuh berlalu lintas. Karena tertib itu keren. Dan semuanya itu bisa tertib. Saya yakin warga Surabaya ini tertib semuanya. Dan warga Surabaya ini care akan keselamatan kok. Iya. Seperti slogan dari Satlantas, Cak Tejo, cakap tertib, Jogo Surabaya. Ya, matur suwun. Sekali lagi Dan Satriono sudah ada di sini. Jangan lupa kalian kalau ada usul saran masukan silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share serta subscribe. Oke, matur suwun. Sudah nonton videonya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani Jogo Surabaya.